Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Romi Mesrang pada channel Naluri Edukasi Alam Takambang Jadi Guru. Sebelum memulai video ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton video ini. Saya berharap teman-teman juga mau mensupport channel ini sehingga channel ini lebih berkembang lagi ke depannya, lebih banyak lagi konten-konten edukasi, pengalaman hidup, dan lain sebagainya yang bisa saya bagikan dengan cara subscribe. Ya, jangan lupa di subscribe ya. Baik, pada video kali ini saya ingin berbagi tentang tips dan juga cara mengikuti SKB untuk CPNS tahun 2021 ya. Nah, di sini saya ingin berbagi pengalaman sesuai dengan apa yang sudah saya lalui pada tes CPNS tahun 2018. Mungkin nanti akan ada beberapa perbedaan ya, karena saya lihat sekarang itu kan sistemnya menggunakan chat dan juga dilakukan secara daring. Sedangkan kami tahun 2018 itu pas SKB-nya ini saya pikir tidak menggunakan cas ya, karena waktu itu kami langsung diwawancarai oleh pihak instansi, dan untuk tes tertulisnya juga di instansi yang kita lamar, dan waktu micro teachingnya juga langsung di instansi yang kita lamar. Kalau sekarang kan menggunakan sistem chat ya, dan juga secara daring. Nah, di layar laptop saya ini sudah ada beberapa persyaratan ya, terutama perangkat mengajar ini untuk micro teaching ya. Jadi saya pikir yang harus teman-teman siapkan itu yang pertama adalah PowerPoint ya. PowerPoint, mana tahu nanti waktu praktik mengajar itu bisa digunakan, apakah itu untuk share screen ataukah itu mungkin bisa kita nanti mengajar meskipun simulasi seperti di depan kelas, tapi mana tahu kita bisa menggunakan PowerPoint begitu ya. Kemudian siapkan RPS ya, ini mungkin untuk yang formasi dosen ya. Itu coba siapkan RPS-nya, rancangan program semester. Kemudian juga siapkan SAP-nya ya, satuan acara perkuliahan. Nah, untuk RPS ini sebenarnya bisa kalau teman-teman punya link atau jaringan di kampus tujuan itu atau di instansi tujuan lah, itu boleh diminta kepada teman tersebut RPS-nya. Contohnya ya. Nah, untuk SAP-nya ini saya pikir ada di beberapa kampus itu yang hanya menggunakan RPS dan silabus, tapi ada juga yang menggunakan SAP. Saya pikir tidak apa-apa dipersiapkan juga SAP, karena SAP ini kan nanti khusus untuk satu kali pertemuan ya. Kemudian yang keempat, ada yang bertanya juga kepada saya, bagaimana bagusnya memilih materi untuk praktik mengajar ini. Nah, kalau untuk praktik mengajar, pilihlah materi yang paling kita kuasai, sehingga kita tidak harus lagi memperdalam materi baru, karena kan butuh waktu untuk memahaminya. Takutnya nanti karena grogi atau lain-lain, pas tampil itu kita blank dan lupa semua materi tersebut. Nah, biasanya kalau sudah materi yang kita kuasai, seblank-blank apapun, itu kita tetap bisa menjelaskan ya, atau dengan memberi contoh. Nah, misalnya di PowerPoint saya ini, waktu itu saya ambil materinya tentang teori dan paradigma dalam sosiologi. Nah, ini karena saya sudah tahu bahwa teori itu apa, kemudian saya juga sudah tahu bahwa paradigma dalam sosiologi itu apa. Ya, misalnya paradigma fakta sosial, definisi sosial, dan perilaku sosial. Nah, meskipun saya blank, minimal saya kan sudah hafal ini materinya. Jadi saya sarankan itu materi yang paling dikuasai, bukan materi yang paling sulit ya. Ya. Terus yang kelima, saya pikir memang dalam micro teaching itu kita harus banyak memahami teori ya, karena biasanya itu penguji
menguji kita dengan cara misalnya coba kaji fenomena ini dengan teori yang ada di sosiologi misalnya, atau dengan teori yang saudara jelaskan tadi, ya. Atau bisa juga berdasarkan teori atau materi atau konsep yang saudara jelaskan tadi, coba jelaskan beberapa fenomena sosial aktual atau terkini yang sedang terjadi. Nah, jadi memang kita harus menguasai konsep atau teori yang kita jelaskan itu. Sebisa mungkin kita sudah tahu contohnya seperti apa. Atau lebih bagus lagi kita kalau sudah mempunyai contoh-contoh yang kekinian ya, atau dengan fenomena-fenomena teraktual. Nah, saya pikir kalau untuk micro teaching itu ya, nanti saya juga akan elaborasi syarat-syarat atau aturan yang ada di SKB yang keluar bulan Desember ini. Ya, di wawancara ini yang akan sangat berbeda dengan tahun 2021 ini, karena waktu kami wawancara pada tahun 2018 itu saya pikir akan berbeda-beda di masing-masing instansi ya. Ya, banyak juga ditanya tentang CV, kemudian ditanya juga tentang pengetahuan kita tentang instansi ya atau kampus tersebut, yang mulai dari sejarahnya, kemudian mungkin juga tentang secara struktural ya, misalnya ketua prodinya siapa, itu lebih spesifik lagi ke program studi yang kita lamar begitu ya. Jadi yang tadi kita harus tahu misalnya secara umum tentang kampus secara keseluruhan, kemudian lebih spesifik lagi tentang program studi yang kita lamar. Jadi pada waktu itu saya pikir lebih wawancaranya tidak terlalu berdasarkan pedoman, tetapi dia berkembang dengan sendirinya. Ada juga dalam wawancara itu pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya analisis ya. Nah, itu saya pikir kalau soal wawancara. Nah, kemudian saya ingin coba mengelaborasi pengumuman tentang ya seleksi kompetensi bidang, wawancara, dan tes praktik mengajar atau micro teaching. Ini menyusul pengumuman tanggal 29 November, sedangkan pengumuman ini dikeluarkan tanggal 5 Desember ya di Jakarta. Ini khususnya untuk Kemendikbud Ristek ya. Saya pikir juga ini bisa nanti disesuaikan dengan pelaksana tes CPNS lainnya. Jadi hal-hal yang ingin saya elaborasi, yang pertama sesuai dengan surat ini, daftar peserta dan waktu pelaksanaan SKB wawancara atau praktik mengajar adalah sebagaimana terlampir pada bidang 1 sampai 129 yang merupakan bagian tak terpisahkan dari pengumuman ini. Jadi kita memang harus ada nama kita di dalam lampiran itu ya. Kalau tidak ada berarti kita tidak bisa mengikuti tes SKB ini. Yang kedua, proses wawancara dan tes praktik mengajar akan dilaksanakan secara daring. Ya, jelas ya, berarti secara online melalui aplikasi video conference. Nah, ini mungkin saja nanti Zoom atau Google Meet atau yang lain. Di sini belum disebutkan ya video conference-nya apa. Yang akan disampaikan melalui email atau nomor telepon yang digunakan pada saat pendaftaran. Nah, berarti kita harus cek itu nomor telepon kita ya, pesannya. Kemudian juga di email juga jangan lupa dicek. Jangan kita sampai terlena ternyata setelah dilaksanakan kita baru baca bahwa kita ada tes SKB, dan itu tidak bisa lagi kita ikuti ya. Kemudian yang ketiga ini tata tertib dan ketentuan pelaksanaan tes wawancara dan tes micro teaching adalah, nah ini penting karena kita harus benar-benar mengikuti arahan ini ya. Karena ini sudah dituliskan, jangan sampai tidak diikuti. Ini saya bantu elaborasi. Yang A-nya, peserta wajib bergabung ke aplikasi video conference paling lambat 10 menit sebelum sesi wawancara atau praktik mengajar dimulai. Peserta yang terlambat tidak diperkenankan untuk mengikuti seleksi, dianggap gugur. Nah, kalau di sini ditulis 10 menit, kalau bisa kita setengah jam atau 1 jam sebelum
video conference-nya itu dimulai, kita sudah standby ya, atau kita sudah persiapkan segala sesuatunya. Jangan sampai kita lalai, kita melewati waktu, misalnya jam 8 kita baru bergabung jam 8 lewat. Nah, itu nanti akan dinyatakan gugur. Yang kedua, yang B, penamaan akun video conference mengikuti ketentuan nama lengkap, kemudian underscore 3 digit terakhir nomor peserta. Jadi misalnya kalau saya Romi Mesra underscore, misalnya 3 digit nomornya itu 365 misalnya. Kemudian yang C, peserta memastikan video dan audio berfungsi dengan baik dan dalam posisi aktif selama proses verifikasi, wawancara, atau tes praktik mengajar. Nah, ini penting ya, karena ini sifatnya daring, kita menggunakan alat seperti laptop ya, atau juga mungkin nanti seperti handphone, mikrofon misalnya. Itu harus kita tes dulu. Nah, misalnya kalau menggunakan laptop, tes dulu apakah suara kita terdengar kalau kita menggunakan Zoom menggunakan laptop ini. Boleh dicobakan saja, disimulasikan ya. Misalnya kita minta bantu teman atau sendiri juga bisa. Kita aktifkan new meeting di laptop. Nah, jadi pada saat kita berbicara di laptop, nanti kita akan dengarkan di HP ya. Letakkan HP-nya agak jauh supaya tidak distorsi. Atau kita minta bantu keluarga misalnya untuk mendengarkan. Nah, kita boleh coba itu apakah terdengar suara kita, audionya. Kemudian videonya apakah sudah jelas. Kalau kita mau menggunakan green screen itu akan lebih bagus biasanya ya kalau menggunakan green screen. Tapi karena kita ini kan praktik mengajar, saya pikir tidak usah menggunakan green screen ya. Apakah kita nanti akan menggunakan papan tulis atau mana tahu sekreatif mungkin ya, ada yang menggunakan fokus atau bagaimana. Nah, itu silahkan saja ya. Karena di sini saya lihat tidak ada arahannya harus memakai apa-apa begitu ya. Ini akan tercantum nanti di arahan selanjutnya ya. Yang D, peserta memastikan area simulasi tes praktik mengajar dapat terlihat dalam layar penilai tes praktik mengajar. Nah, area simulasi tes praktik mengajar. Nah, area ini biasanya itu kan yang di belakang kita ini atau semua ini termasuk diri kita ya. Nah, area ini pastikan sudah tertangkap oleh kamera itu. Nah, kalau kita ingin berdiri ya, atau kita ingin menggunakan papan tulis, atau kita ingin menggunakan share screen. Kalau share screen menggunakan laptop, berarti kan laptopnya harus di dekat kita. Kalau kita berdiri, berarti kan laptopnya apakah ditaruh di meja atau di mana begitu ya. Nah, atau kalau kita tidak menggunakan share screen di laptop, mungkin kita akan menggunakan HP. HP mungkin harus pakai tripod ya. Nah, itu harus dipersiapkan terlebih dulu. Yang E, peserta berpakaian sopan dan rapi dengan ketentuan pria atasan kemeja putih polos berkerah. Nah, jadi putih pakai kerah, celana panjang berbahan kain warna hitam polos. Jadi celana panjang berwarna hitam. Ini harus diikuti ya, jangan sampai tidak diikuti pakai training atau apa begitu, atau pakai baju putih tapi tidak ada kerah. Jadi usahakan benar-benar diikuti ini ya. Kemudian yang wanita atasan kemeja putih polos berkerah ya, sama celana panjang atau rok berbahan kain warna hitam polos. Berarti boleh rok atau celana panjang warna hitam. Kemudian kerudung hitam polos. Nah, jadi boleh pakai kerudung hitam polos bagi yang berhijab. Oke, yang F, peserta wajib menyiapkan dokumen untuk ditunjukkan kepada panitia antara lain. Nah, ini jelas ya, wajib. Dokumen ini wajib. Yang pertama, cetak kartu peserta SKB CASN. Nah, jadi yang sudah kita cetak melalui laman sscasn.bkn.go.id ini ya. Kemudian yang kedua, KTP asli. Ya, asli bukan fotokopi yang masih berlaku. Kemudian KK asli, fotokopi KK yang dilegalisir, ada lain sebagainya yang ada di poin nomor 2 ini. Yang ketiga, peserta yang tidak dapat menunjukkan dokumen tersebut kepada panitia dinyatakan tidak dapat mengikuti SKB. Nah, ini pentingnya ya, karena ini wajib. Bahkan kalau ada sesuatu yang tidak kita tunjukkan, itu kita tidak bisa mengikuti SKB ya. Jangan sampai nanti kita keteteran. Kalau bisa sebelum dilaksanakan atau 1 hari sebelum itu sudah ada semua dokumen ini ya. Yang 4, peserta SKB yang identitasnya tidak sesuai dengan data yang terdapat pada kartu peserta ujian CPNS tidak dapat mengikuti SKB. Dipastikan nama kita ini sudah pas dengan yang ada di kartu peserta ujian ini.
Ya, yang G, peserta mengisi pernyataan fakta integritas. Peserta yang tidak menyetujui pernyataan yang tertuang dalam pernyataan integritas dinyatakan tidak dapat mengikuti SKB. Berarti ini kita memang wajib ya mengisi pernyataan fakta integritas ini. Tidak boleh tidak. Yang H ini ketentuan lain-lain. Kelulusan pelamar ditentukan oleh kemampuan dan kompetensi pelamar. Oleh karena itu dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang atau pihak tertentu calo. Jadi ini maksudnya jangan sampai kita menggunakan calo atau orang-orang yang mengatakan bahwa dia bisa membantu untuk meluluskan di tes CPNS ini. Yang kedua, kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman ini menjadi tanggung jawab peserta. Nah, saya pikir di sini porsi saya ya, meskipun saya tidak peserta, tapi saya membantu mengelaborasi, menjelaskan secara lebih lanjut tentang poin-poin yang ada di pengumuman ini. Yang ketiga, dalam seluruh tahapan seleksi calon PNS, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun 2021 tidak dipungut biaya. Nah, ini sudah pasti. Jadi kalau ada yang minta biaya dengan janji-janji, catat ya, tidak boleh. Jangan sampai kita tertipu. Itu saja. Jangan lupa di like video ini ya bagi yang suka. Kemudian juga jangan lupa di share juga ke teman-teman yang lain, sehingga mungkin kalau ada manfaatnya itu akan tersebar luas ya. Kemudian saya sampaikan lagi, saya berterima kasih bagi teman-teman yang mau mensupport channel ini dengan cara subscribe, karena subscribe itu gratis. Saya Romi Mesra pada channel Naluri Edukasi, Alam Takambang Jadi Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naluri Edukasi, Alam Takambang Jadi Guru.